Ledakan. Pohon abadi itu mengeluarkan suara mendengung dan menghantam roda harta karun berwarna-warni dengan keras dengan momentum yang mampu menekan segalanya. Roda harta karun berwarna-warni itu tampaknya telah dipukul dengan keras, dan cahayanya dengan cepat meredup. Ia bergoyang dan jatuh ke bawah. Kerangka hitam muncul dari pohon mayat hidup, dan satu-satunya tulang tangan yang tersisa langsung meraih roda harta karun berwarna-warni. Wang Erdan ingin mengambil kembali roda harta karun 5 warna, tetapi kerangka hitam itu selangkah lebih cepat dan meraih roda harta karun 5 warna langsung di tangannya. Harta karun ini milikku. Kerangka hitam itu mencibir. Tanpa mempedulikan bagaimanapun roda harta karun warna-warni itu berjuang, ia langsung memasukkannya ke pohon abadi dan menggunakan kekuatan pohon abadi untuk menekan harta karun itu. Wang Erdan tampak tidak senang, dan segera mengaktifkan cermin ajaib, yang memancarkan cahaya ilahi yang lebih terang. Cahaya ilahi memang kuat, tetapi pohon abadi itu sekarang memancarkan semburan vitalitas, membuat pohon abadi itu semakin kuat. Cahaya ilahi dapat menekan pohon abadi pada awalnya, tetapi sekarang agak sulit untuk ditekan. Fang Lin terjerat oleh 5 boneka perang. Melihat keadaan yang makin kritis, ia pun segera mengeluarkan kekuatannya yang paling dahsyat. Kitab suci surgawi Zixia mulai beroperasi, dan dengan tambahan kekuatan garis keturunan Po Yue, kekuatan Fang Lin meningkat drastis. Dia menusukkan tombak dan langsung menembus tubuh boneka perang. Boneka perang ditempa menggunakan teknik yang cerdik. Jika bagian-bagian penting tubuhnya rusak, ia akan langsung tidak dapat bergerak. Seolah-olah dia telah merasakan kelemahan boneka perang tersebut, Fang Lin menembak mereka satu persatu, mengenai titik-titik vital masing-masing boneka perang, menyebabkan boneka perang tersebut kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Fang Lin akhirnya melepaskan tangannya dan menembak langsung ke pohon abadi. Mencari kematian. Kerangka hitam itu mencibir dan menatap Fang Lin dengan jijik, lalu melemparkan dahan ke arah Fang Lin. Kaulah yang mencari kematian. Fang Lin meraung dan menggunakan bakat warisan Po Yue untuk langsung menyerang balik serangan pohon mayat hidup. Kali ini serangan itu menyebabkan dahan itu patah dengan keras, dan aliran kehidupan segera mengalir keluar dari dahan yang patah itu. Kerangka hitam itu menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka serangan ini tidak hanya gagal melukai Fang Lin, tetapi malah menyebabkan kerusakan pada pohon abadi. Pada saat itu, kerangka hitam itu sendiri mengambil tindakan, kabut hitam keluar dari mulutnya, yang berubah menjadi bekas tinju yang ganas dan melesat ke arah Fang Lin. Melihat ini, mata Fang Lin berbinar. Dia tidak berani memaksa keluar. Dia menggunakan Nin Heaven Footwork dan langsung menghindarinya. Ledakan, tanda tinju hitam mendarat di tanah, menyebabkan tanah bergetar. Jika Du Guru Woksu dan 2 orang lainnya tidak cepat menjauh pada waktunya, mereka juga akan terkena dampaknya. Bantu aku menahannya untuk sementara. Fang Lin menginjak surga ke-9 dan, mengandalkan statusnya yang luar biasa, terus mendekati pohon mayat hidup, sambil berteriak pada Wang Erdan di bawah. Wang Erdan mengerti. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Lin, dia tetap melakukannya tanpa ragu. Dia menepuk dadanya keras-keras dan memuntahkan darah. Esensi dan darah menyembur keluar dan tumpah ke cermin berharga itu. Tiba-tiba, cahaya ilahi di cermin berharga itu meningkat beberapa kali lipat, dan sosok yang samar-samar muncul di cermin. Begitu suara samar ini muncul, ia menunjuk ke arah pohon abadi dari kejauhan. Tidak bagus. Jari ini, ditambah dengan cahaya terang dari cermin ajaib, seketika membuat pohon mayat hidup tidak dapat bergerak, bahkan kerangka hitam pun ikut tertekan. Wajah Wang Erdan pucat, tanpa jejak darah. Dia duduk di tanah dan berkata dengan lemah, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi aku hanya bisa menahannya sesaat. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, dengan tatapan tekad di matanya. Dia menyimpan tombaknya dan mengeluarkan tombak kuno dari tas 9 istana. Sambil memegang perisai panjang kuno di tangannya, seluruh pribadi Fang Lin berubah. Rambutnya langsung berubah menjadi merah, seolah terbakar oleh api, matanya juga berubah menjadi merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembasmi, seolah-olah dia telah berubah menjadi sura yang mengerikan dalam sekejap. Membasmi. Raungan ini tampaknya datangnya dari mulut Fang Lin, dan juga tampaknya datangnya dari perisai panjang kuno. Aura pembasmi yang luar biasa itu benar-benar mengalahkan aura jahat pohon mayat hidup, dan seluruh gua dipenuhi dengan aura jahat. Kerangka hitam itu menampakkan ekspresi ngeri dan menatap benda di tangan Fang Lin dengan tak percaya. Tombak ini, kerangka hitam itu tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Fang Lin sudah menyerbu ke depan, pemandangan di depannya sudah berubah menjadi merah, dan pikirannya dipenuhi dengan niat membasmi yang gila. Engah, perisai panjang kuno, yang membawa aura pembasmi yang mengerikan, menembus langsung kepala kerangka hitam itu. Tidak, kerangka hitam itu menjerit dan tubuhnya meledak. Namun, pada saat kerangka hitam itu runtuh, cahaya hitam terbang keluar tanpa suara dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata.
Fang Lin menyemburkan darah dan jatuh, dan perisai panjang kuno di tangannya juga mengendur. Namun tombak kuno itu tidak jatuh. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat dan menusuk dalam-dalam ke batang pohon abadi. Pohon mayat hidup itu bergetar terus-menerus, seolah-olah sangat takut pada perisai panjang itu. Cabang-cabangnya terentang, mencoba menarik perisai panjang keluar dari tubuhnya. Sayangnya tombak itu terlalu kuat. Cabang-cabangnya berubah menjadi bubuk ketika menyentuh tombak. Pohon mayat hidup itu mengeluarkan suara ratapan tumpul lalu meledak. Potongan-potongan pohon abadi yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan. Fang Lin juga terjatuh ke tanah pada saat ini dan hampir mati karenanya. Dia merasa tidak nyaman sekujur tubuhnya. Perisai panjang itu terlalu menakutkan. Meskipun kuat, hal itu juga membuat Fang Lin gila. Tubuhnya tidak mampu menahan aura pembasmi yang mengerikan. Setelah menggunakannya beberapa saat saja, Fang Lin hampir pingsan. Pada saat ini, sulit baginya untuk berdiri. Setelah perisai panjang kuno itu sepenuhnya membasmi pohon abadi, ia dengan cepat kembali ke tas 9 istana milik Fang Lin. Beberapa orang menatap Fang Lin dengan tatapan aneh, dan Lian San terlihat jelas ekspresi terkejut. Kerangka hitam dan pohon abadi yang tak terbayangkan kuatnya benar-benar ditangani oleh Fang Lin begitu saja. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Fang Lin terengah-engah, menelan 2 pil, dan mengabaikan tatapan mereka, bermeditasi untuk memulihkan diri. Pohon abadi hancur, roda harta karun berwarna-warni jatuh, dan dibawa ke saku Wang Erdan bersama dengan cermin harta karun. Mengapa kamu membawa begitu banyak harta? Wang Erdan berkata dengan heran. Fang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, tetapi dia diam-diam waspada terhadap orang-orang ini di dalam hatinya. Meskipun mereka bertarung berdampingan, dia tidak mengenal orang-orang ini. Kalau mereka punya dugaan tentang harta karun yang ada padanya dan menyerangnya, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Qi Yun Xiao dan Du Guru Woksu keduanya memiliki ide untuk memanfaatkan kelemahan Fang Lin untuk merebut harta karun itu. Lagi pula, situasi mereka jauh lebih baik daripada Fang Lin, dan jika mereka mengambil tindakan, mereka akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Mei Yingsui tidak mengungkapkan petunjuk apapun, dan tampaknya tidak tahu tentang harta karun di tubuh Fang Lin. Tetapi pikiran orang-orang tersembunyi, jadi siapa yang tahu apakah dia benar-benar tidak mempunyai pikiran. Suasananya tiba-tiba menjadi halus. Otang pembawa sial, otang pembawa sial, otang pembawa sial. Aku sudah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka akan jatuh ke tangan sekelompok junior hari ini. Benar-benar menyebalkan. Jauh di kedalaman gunung binatang, sebuah bayangan hitam melesat lewat sambil mengucapkan kutukan. Bayangan hitam ini persis seperti kerangka hitam, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi bayangan hitam dan kehilangan tubuh dagingnya, tetapi masih mampu bertahan hidup. Inilah jiwa. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang mampu menjauhkan jiwanya dari tubuh dan terus bertahan hidup. Jelaslah bahwa kerangka hitam ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Sekalipun tubuhnya rusak, jiwanya tetap lolos. Tetapi sekarang, sekalipun jiwanya hidup, kondisinya sangat buruk. Lagi pula, gunung binatang ini penuh dengan roh-roh jahat, dan jiwanya sangat mudah terkikis oleh roh-roh jahat itu. Lama-kelamaan ia akan kehilangan akal dan menjadi segerombolan hantu pengembara yang tidak punya keinginan. Bayangan gelap itu melakukan perjalanan melalui pegunungan yang berbahaya, mencoba menemukan tubuh yang cocok untuk tinggal sementara. Tiba-tiba bayangan hitam itu berhenti. Cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimutinya. Bayangan hitam itu ketakutan dan ingin menerjang keluar, tetapi begitu ia mengenai cahaya keemasan itu, ia menjerit melengking, dan jiwanya seakan mencair sedikit. Titik. Bayangan hitam itu tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian indah berjalan perlahan ke arahnya sambil membawa vas emas di tangannya. Itu kamu. Bayangan hitam itu tiba-tiba menjadi marah dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia tampak gila dan melotot ke arah pemuda berpakaian indah itu, sambil berharap bisa memakannya hidup-hidup. Pemuda berpakaian mewah itu memegang botol emas itu sambil tersenyum tipis. Tubuhmu telah hilang, hanya jiwamu yang tersisa, nilainya telah sangat berkurang, tetapi itu masih cukup. Apa yang akan kamu lakukan? Bayangan hitam itu menampakkan ekspresi ngeri. Ada kilatan cahaya dalam botol emas itu. Lelaki berpakaian hitam itu sama sekali tidak mampu melawan dan terbawa ke dalam botol emas. Setelah pemuda berpakaian mewah itu mengambil bayangan hitam itu, dia menoleh ke belakang dan berkata dengan tenang, kamu telah memperhatikanku secara diam-diam selama ini, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Begitu dia selesai berbicara, seorang pria bertopeng berjubah hitam longgar berjalan keluar dari kejauhan. Siapa kamu? Pemuda berpakaian Tionghoa itu menatap orang ini dan bertanya sambil mengerutkan kening. Pria bertopeng itu mengeluarkan suara serak aula pembantaian tersembunyi. Mendengar ini, pemuda berpakaian indah itu menyipitkan matanya,
memperlihatkan sedikit ketakutan, tetapi tanpa rasa takut sama sekali. Orang-orang dari aula pembantaian tersembunyi. Pria muda berpakaian mewah itu bertanya dengan dingin. Pria bertopeng itu berkata Meng Yuan sudah mati, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Pemuda berpakaian mewah itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan ekspresinya tampak sangat acuh tak acuh. Saya juga sangat berduka atas kematian Meng Yuan, tetapi kematiannya tidak ada hubungannya dengan saya. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya bahkan jika kamu tidak membasmi Meng Yuan, kematiannya ada hubungannya denganmu. Kamu tidak dapat menyangkalnya. Aku melihat semuanya. Mendengar ini, pemuda berpakaian mewah itu mencibir, jika begitu, lalu kamu ingin membalaskan dendam Meng Yuan. Saat dia berbicara, pemuda berpakaian Cina itu menjadi semakin mengesankan. Dia tiba-tiba melangkah maju, mencoba menekan pria bertopeng itu dengan sikapnya yang mengesankan. Akan tetapi, lelaki bertopeng itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah ia sama sekali tidak mampu merasakan aura lelaki muda berpakaian mewah itu. Meskipun Meng Yuan sudah mati, aku tidak ingin memperhatikannya lagi, kata pria bertopeng itu. Pemuda berpakaian mewah itu mengerutkan kening. Apa yang ingin kau lakukan? Kau mengikutiku sepanjang jalan, apakah kau hanya ingin mengawasiku? Pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi perlahan melepas topengnya. Ketika lelaki berpakaian mewah itu melihat wajah lelaki ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sekalipun dia sangat tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Monster macam apa kamu? Pria muda berpakaian mewah itu berteriak dingin, dengan ketakutan di matanya. Pria bertopeng itu mengenakan topengnya lagi, dan suaranya berubah seperti yang Anda lihat, saya adalah monster, jadi identitas saya tidak penting. Katakan padaku tujuanmu. Pemuda berpakaian Cina itu tidak mau lagi bicara omong kosong dengannya. Kita punya musuh yang sama, dan kita berdua ingin Fang Lin mati, kata pria bertopeng itu. Mendengar ini, pemuda berpakaian Tionghoa itu langsung mengernyit, seolah bertanya-tanya seberapa dapat dipercaya perkataan orang ini. Aku tidak punya konflik denganmu. Kita bisa bekerja sama untuk membasmi Fang Lin. Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagimu dan aku, kata pria bertopeng itu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kata pemuda berpakaian Cina itu. Waktu akan membuktikan segalanya. Pria bertopeng itu berkata sambil berbalik dan pergi, seolah tidak ingin berhubungan lagi dengan pemuda berpakaian Cina itu. Pria bertopeng itu pergi, dan pria muda berpakaian mewah itu menatap ke arah yang ditinggalkannya, dengan ekspresi berubah di wajahnya. Tidak peduli siapapun dirimu, jika kau ingin berkomplot melawanku, Zhou Yishui, kau pasti akan gagal. Pemuda berpakaian indah, yaitu Zhou Yishui, berkata dalam hati, lalu pergi. Di bawah gua, Fang Lin menyembuhkan luka-lukanya dengan diam, sementara yang lainnya juga diam. Qi Yunxiao dan Du Guruoxu sesekali memandang ke arah Fang Lin, dengan sedikit tatapan dingin di mata mereka. Fang Lin tentu saja menyadari bahwa kedua orang ini tengah bersekongkol melawannya, dan dia mencibir dalam hatinya. Meski saat itu kondisinya sangat buruk, dia bukanlah seseorang yang bisa dijadikan sasaran siapapun. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Sebaiknya kita segera pergi untuk menghindari masalah. Kata Mei Yingsui sambil menatap Du Guruoxu dan Qi Yunxiao secara sengaja atau tidak sengaja. Setelah meninggalkan tempat ini, aku tidak akan lagi menjadi musuh Zhou Yishui. Du Guruoxu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, beberapa orang menatapnya, dan Wang Erdan dengan jelas menunjukkan penghinaan setelah semua keributan ini. Kamu masih berada di perahu yang sama dengan Zhou Yishui. Du Guruoxu mendengus keluarga kerajaan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Duguku. Kecuali Zhou Yishui mengancamku, aku tidak akan menjadi musuhnya. Apapun yang terjadi antara kamu dan dia tidak ada hubungannya denganku. Anda sudah menyerangnya. Fang Lin membuka matanya dan mencibir. Wajah Du Guruoxu tidak berekspresi tapi dia dan aku belum sepenuhnya berselisih. Keluarga Dugu Anda sungguh menjanjikan. Qi Yunxiao mengejek tanpa ragu-ragu. Dia selalu memiliki beberapa masalah dengan Du Guruoxu, jadi tentu saja dia tidak akan menahan diri pada saat ini. Du Guruoxu melirik Qi Yunxiao, tetapi tidak banyak bicara. Fang Lin, sudah waktunya menyelesaikan masalahmu yang mencuri obat suci. Kata Du Guruoxu, siap menyerang Fang Lin. Benar sekali, masalah ini memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Qi Yunxiao juga berkata. Fang Lin tersenyum dan menatap Mei Yingsui dan Wang Erdan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga ingin menyelesaikan masalah obat suci denganku? Wang Erdan menggaruk kepalanya. Meskipun aku tidak terlalu peduli dengan obat suci, menurutku mereka berdua tampaknya ada benarnya. Mei Yingsui memandang Fang Lin dan berkata, benar-benar tidak dapat diterima bahwa obat suci itu diperoleh olehmu dan usaha kita menjadi sia-sia. Kali ini, mereka berempat menatap Fang Lin. Kecuali Wang Erdan yang tampak konyol, tiga orang lainnya tampak memiliki tatapan tidak bersahabat di mata mereka.
Fang Lin tersenyum lebih cerah lagi. Kalian semua ingin menyelesaikan masalah denganku. Kalau begitu mari kita selesaikan dengan baik. Setelah berkata demikian, Fang Lin menamparkan tas 9 istana, mengeluarkan pedang berwarna merah darah, dan menusukkannya di depannya. Melihat pedang berdarah itu, mereka semua terkejut dan tampak ketakutan. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Fang Lin menggunakan pedang ini untuk menakut-nakuti Zhou Yishui. Pada saat ini, Fang Lin mengeluarkan pedang, pasti untuk mengintimidasi mereka dan mencegah mereka bertindak gegabah. Memang benar, efeknya cukup jelas. Beberapa orang terkejut dan tidak berani memikirkan Fang Lin lagi. Fang Lin memasang ekspresi main-main di wajahnya saat dia menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun kita telah bersatu kali ini dan telah mengatasi krisis, kita tidak akan serta-merta saling mencabik. Mei Yingsui berkata, meredakan suasana. Qi Yunxiao dan Du Guru Ruoxu keduanya mengangguk, tetapi ekspresi mereka tidak terlihat baik. Wang Erdan cukup tertarik pada pedang berdarah itu. Apakah pedang ini benar-benar sekuat itu? Fang Lin tersenyum. Kamu bisa mencoba. Wang Erdan menggelengkan kepalanya berulang kali. Lupakan saja, aku tidak akan mencoba. Jika bahkan Zhou Yishui tidak bisa menghentikannya, aku yakin aku juga tidak bisa menghentikannya. Dengan cara ini, situasinya menjadi tenang. Fang Lin menghela napas lega, tetapi dia juga sangat gugup dalam hatinya. Meski pedang berwarna darah itu kuat, namun tidak mudah untuk dikendalikan. Akan memalukan jika dia tidak bisa menggunakannya. Pada saat itu, luka-luka beberapa orang sedikit pulih, dan mereka terbang ke lorong di atas, lalu berjalan kembali di sepanjang jalan yang mereka lalui sebelumnya. Meskipun gua itu runtuh, jalan dapat dengan mudah dibersihkan dengan keterampilan beberapa orang. Hanya sedikit orang yang berhasil keluar dari gua dengan selamat. Orang-orang di luar telah menunggu lama, dan ketika mereka melihat mereka keluar, mereka semua mengelilinginya. Menjauhlah, pemalas. Orang-orang dari Lembah Tianxiang, Sekte Lima Elemen, Sekte Shen Xiao dan keluarga Dugu segera melindungi mereka dan berteriak pada orang lain yang ingin mendekat. Melihat Mei Yingsui dan yang lainnya terluka dan tidak dalam kondisi baik, dia melindungi mereka dan segera meninggalkan tempat yang bermasalah ini. Fang Lin tentu saja mengikuti mereka dengan wajah tidak tahu malu. Meskipun keluarga Dugu, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Shen Xiao semuanya memusuhi dia, dia tidak punya dendam terhadap Lembah Tianxiang, dan Lembah Tianxiang memiliki hubungan dekat dengan Liga Dan. Sebagai seorang alkemis dari Liga Dan, tak seorang pun akan mengatakan apapun jika dia berjalan bersama mereka. Adik-adikku tersayang, kalian semua sangat cantik. Fang Lin berkata kepada murid-murid perempuan Lembah Tianxiang sambil tersenyum di wajahnya. Para pengikut perempuan Lembah Tianxiang pada dasarnya semuanya cantik jelita. Ketika mereka mendengar kata-kata Fang Lin, mereka semua tersenyum. Dugu Nian, di sisi lain, sangat tidak puas. Dia menatap tajam ke arah Fang Lin, mengabaikan Fang Lin, dan kembali ke keluarga Dugu. Nona tertua dari keluarga Dugu tampaknya marah padamu. Seorang murid perempuan dari Lembah Tianxiang berkata sambil terkikik. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Abaikan saja dia. Kelompok itu menemukan tempat terpencil bagi Mei Yingsui dan yang lainnya untuk memulihkan diri. Fang Lin dengan murah hati mengeluarkan pil-pil itu dan memberikannya kepada beberapa orang untuk diminum, tetapi mereka tidak berani meminumnya dengan mudah. Lagi pula, siapakah yang tahu apakah itu obat atau pil racun? Bagaimana jika terjadi kesalahan setelah meminumnya? Mei Yingsui, di sisi lain, tahu banyak tentang alkimia. Setelah melihat pil itu, dia meminumnya dan segera terlihat lebih baik. Ketika yang lain melihat Mei Yingsui telah meminum pil tersebut, mereka merasa lega dan mulai meminum pil tersebut satu demi satu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, semua orang hampir pulih. Obat Fang Lin memainkan peran besar, jika tidak, akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari untuk pemulihan. Lagi pula, kali ini beberapa orang terluka parah dan nyaris meninggal. Semuanya, apa rencana kalian selanjutnya? Mei Yingsui bertanya dengan bibir merahnya sedikit terbuka. Wang Erdan tidak punya motif tersembunyi dan menyeringai, aku ingin pergi ke medan perang kuno. Ada aura pembasmi kuno yang tertinggal di sana, dan aku bisa menggunakannya untuk menenangkan diriku. Mendengar ini, ekspresi Du Guru Ruoxu dan Qi Yunxiao berubah. Fang Lin juga menunjukkan ekspresi tertarik dan bertanya dengan cepat apakah ada tempat seperti itu. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Wang Erdan mengangguk. Baiklah, bagaimanapun juga, medan perang kuno itu sangat besar, berapapun jumlah orang bisa datang, tetapi aura pembasmi di sana sangat kuat, dan orang-orang biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Hehe, kami bukan orang biasa. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Aku juga akan pergi, kata Qi Yunxiao. Tak lama kemudian, semua orang memutuskan untuk pergi ke medan perang kuno yang disebutkan Wang Erdan untuk melihat sendiri.
Wang Erdan memimpin jalan dan menemui banyak monster di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan kelompok mereka, kecuali mereka menghadapi monster di alam transformasi keempat, monster di bawah alam transformasi keempat tidak akan menjadi ancaman bagi mereka sama sekali. Medan perang kuno yang disebutkan Wang Erdan sangat dekat dengan perbatasan antara pinggiran luar dan wilayah dalam. Monster yang sangat kuat sering muncul di sini, jadi tidak banyak orang yang berani menyelaminya lebih dalam. Namun, tidak ada monster di dekat medan perang kuno, karena aura pembasmi di medan perang kuno terlalu kuat dan sering meresap. Begitu monster itu bersendewa dengan aura pembasmi di medan perang kuno, mereka akan terluka parah. Di sisi lain, para prajurit manusia, jika mereka cukup kuat, dapat menggunakan energi Ibel di medan perang kuno ini untuk menenangkan diri, yang sangat bermanfaat bagi tubuh fisik dan kekuatan internal mereka. Tentu saja, premisnya adalah Anda mampu menanggungnya. Jika kamu tidak bisa, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Saat Anda tiba di luar medan perang kuno, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah hangus yang luas. Di dalam medan perang Anda dapat melihat mayat-mayat yang telah lama membusuk. Ada prajurit manusia dan juga monster, tetapi pada dasarnya semuanya berubah menjadi tulang kering. Tidak peduli seberapa kuatnya orang-orang dan monster ini saat mereka masih hidup, setelah bertahun-tahun berlalu sejak kematian mereka, hanya sedikit saja yang tersisa. Sebelum orang banyak mendekat, mereka sudah bisa merasakan aura pembasmi yang mengerikan datang dari medan perang kuno, yang memang mengejutkan. Beberapa prajurit di tingkat ketiga dan keempat Tianyuan segera memiliki tanda darah di tubuh mereka, yang disebabkan oleh aura pembasmi. Betapa dahsyatnya medan pertempuran. Mata Qi Yunxiao berbinar dan dia berseru kagum. Dugu Ruoksu, Fang Lin dan yang lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Aura pembasmi di tempat ini memang sangat kuat. Kalau mereka menggunakannya untuk mengasah diri, risikonya akan besar, tetapi hasilnya pun akan besar pula. Aku masuk duluan, Wang Erdan berkata, lalu bergegas ke medan perang kuno. Terlihat dengan mata terbuka bahwa begitu Wang Erdan memasuki medan perang kuno, dia langsung terjatuh. Dia tidak bisa terbang dan hanya bisa berjalan semakin dalam. Terlebih lagi, Wang Erdan berjalan sangat lambat, dan setiap langkah tampak sangat sulit. Tidak ingin ketinggalan, beberapa orang pun berangkat memasuki medan perang kuno. Fang Lin adalah orang terakhir yang masuk. Begitu ia memasuki medan perang kuno ini, suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan turun menimpanya, menyebabkan ia kehilangan kemampuan untuk terbang. Aura pembasmi yang kuat sekali. Fang Lin diam-diam terkejut saat dia berjalan di medan perang kuno. Aura pembasmi yang luar biasa itu bagaikan gunung dan lautan. Dia merasa sedikit lelah setelah memasuki medan perang kuno. Tiba-tiba, dia mendengar suara di belakangnya. Fang Lin berbalik dan melihat bahwa Dugu Nianlah yang masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Keluar, Fang Lin berkata sambil mengerutkan kening. Dugu Ruoksu yang berada di depan juga berbalik dan langsung berteriak, omong kosong. Keluar dari sini. Wajah Dugu Nian pucat, dan meskipun dia berdiri di pinggiran medan perang kuno ini, kakinya sudah goyah. Namun ada pandangan tekad di mata Dugu Nian. Dia sangat keras kepala dan tidak mendengarkan Fang Lin dan Dugu Ruoksu sama sekali. Dia masih bertahan di medan perang yang mematikan ini. Fang Lin terdiam. Dugu Nian benar-benar sedang merayu nyawanya. Bahkan mereka merasa takut dengan tempat ini. Kultivasi Dugu Nian tidak tinggi, dan kekuatannya tidak kuat. Jika dia bersikeras tinggal di sini, masalah besar kemungkinan besar akan terjadi. Jangan main-main lagi dan keluar dari sini, Fang Lin menasihati lagi. Dugu Nian mendengus, aku tidak mau keluar. Kalian semua meremehkanku. Sambil berbicara, Dugu Nian benar-benar melangkah maju. Titik. Lihat, aku juga bisa mengasah diriku sendiri di sini. Dugu Nian menggertakkan giginya, namun tetap mengatakannya dengan sangat keras. Fang Lin terdiam. Gadis ini bekerja terlalu keras. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya. Dugu Ruoksu sedikit marah, lalu berbalik untuk datang dan dengan paksa membawa Dugu Nian keluar dari medan perang kuno. Bagaimanapun juga, dia adalah sepupuku. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Akan buruk jika sesuatu terjadi di sini. Jangan mendekat, aku bisa bertahan, kata Dugu Nian. Dugu Ruoksu benar-benar berada dalam dilema. Melihat Dugu Nian memang bisa mendapatkan pijakan di luar medan perang kuno, dia berkata, jangan masuk lebih dalam lagi, kalau tidak aku akan langsung mengeluarkanmu. Dugu Nian mengangguk, tampak setuju, tetapi apa yang dipikirkannya, mungkin hanya dia yang tahu. Dugu Ruoksu tidak lagi memperhatikan Dugu Nian. Melihat ini, Fang Lin tidak punya pilihan selain terus bergerak maju, tetapi dia masih memperhatikan situasi Dugu Nian dari waktu ke waktu. Pada saat ini, orang yang berjalan di depan tentu saja Wang Erdan, yang pertama memasuki medan perang kuno. Namun, kecepatannya melambat saat ini, dan jelas menjadi semakin sulit baginya untuk berjalan.
Mei Yingxue, Qi Yunxiao dan Du Guruoksu hampir berjalan bersama, dan jarak antara mereka dan Wang Erdan semakin mengecil sedikit demi sedikit. Fang Lin berjalan di belakang, juga mengejar 3 orang di depan. Pada saat ini, beberapa orang juga memasuki medan perang kuno, dan Diakon Shen ada di antara mereka. Orang-orang ini tampaknya cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun mereka tidak sebaik Mei Yingxue dan yang lainnya, itu seharusnya cukup bagi mereka untuk mengasah kemampuan mereka di medan perang kuno ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berteriak dan mundur segera setelah memasuki medan perang kuno. Kekuatan mereka tidak memadai dan tubuh mereka tidak cukup kuat. Mereka sama sekali tidak mampu menahan aura pembasmi di medan perang kuno ini dan tidak bisa menggunakan aura pembasmi di sini untuk mengasah diri. Suasana mematikan di medan perang kuno ini jelas disebabkan oleh perang besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ada banyak kerangka dan hamparan tanah hangus di sini, yang menunjukkan betapa dahsyatnya perang saat itu. Semakin dalam Anda memasuki medan perang kuno, semakin mematikan suasananya, dan semakin sulit pula untuk berjalan. Tubuh Fang Lin cukup kuat, jadi dia berjalan relatif lancar dan secara bertahap mengejar Mei Yingxue dan 2 orang lainnya di depannya. Wang Erdan, yang berada di depan, sudah berhenti dan duduk bersila. Bukannya Wang Erdan tidak bisa bergerak maju, tetapi saat ini dia hampir mencapai batas yang bisa ditanggungnya. Jika dia terus maju, dia tidak akan bisa melangkah terlalu jauh. Berhenti di sini, beradaptasi dengan aura pembasmi, dan kendalikan tubuhmu. Lalu teruslah bergerak maju. Anda akan mempunyai peluang sukses yang jauh lebih baik dan dapat melangkah lebih jauh. Mei Yingxue dan beberapa orang lainnya berjalan ke tempat Wang Erdan menginap, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Jelas sekali aura pembasmi di sini begitu kuat hingga mereka pun merasa takut. Seperti Wang Erdan, beberapa orang memilih untuk tetap tinggal dan tidak terburu-buru melanjutkan. Wilayah Fang Lin jauh lebih rendah daripada orang-orang ini. Dia hanya berada di level pertama Tianyuan. Meskipun dia tidak lebih lemah dari orang-orang ini dalam hal kekuatan, kesenjangan dalam bidang masih ada. Tubuh Fang Lin, di sisi lain, cukup kuat. Lagi pula, ia telah mengalami banyak penempaan dan telah dibaptis secara menyeluruh oleh obat suci. Tubuh Fang Lin bahkan lebih kuat dari Wang Erdan dan lainnya. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, Fang Lin berjalan ke posisi di mana Wang Erdan dan yang lainnya berada, melirik mereka, lalu membuat gerakan yang menakjubkan. Fang Lin berjalan melewati kerumunan dan terus berjalan maju. Adegan ini membuat Wang Erdan dan yang lainnya tampak terkejut. Bahkan mereka memilih untuk tinggal di sini dan ingin beradaptasi dengan aura pembasmi sebelum melanjutkan, tetapi Fang Lin tidak berhenti dan terus bergerak maju. Orang-orang yang tinggal di luar medan perang kuno juga melihat pemandangan ini dan berseru kaget. Fang Lin ini agak terlalu sombong. Kamu tidak bisa melangkah jauh jika kamu begitu ceroboh. Tunggu saja dan lihat saja, dia akan segera menderita. Banyak orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa Fang Lin terlalu impulsif. Jadi bagaimana jika dia melampaui Wang Erdan dan lainnya? Serangan gegabah seperti itu sama sekali tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan aura pembasmian. Sekalipun seseorang dapat melampauinya untuk sementara waktu, mungkin akan sulit membuat kemajuan di kemudian hari. Fang Lin, kamu harus tinggal sebentar, kata Mei Yingxue. Fang Lin menoleh ke arah yang lain dan berkata, aku masih bisa melangkah lebih jauh. Selagi berbicara, Fang Lin terus melangkah maju. Meskipun langkahnya tidak besar, dia secara bertahap mulai menjaga jarak antara dirinya dan orang lain. Bodoh. Du Guruoksu mencibir tanpa basa-basi. Qi Yunxiao juga melirik Fang Lin dan berkata, dengan aura pembasmi yang terkumpul, akan memalukan jika dia terluka. Fang Lin menyeringai jika kamu ingin menyakitiku, aura pembasmi ini tidak cukup. Semua orang memandangnya, ingin tahu sejauh mana Fang Lin bisa melangkah. Setelah 7 langkah, Fang Lin berhenti. Dia akhirnya mencapai batasnya. Aura pembasmi di sini begitu kuat sehingga Fang Lin merasa sangat sulit bernapas. Rasanya seolah-olah ada pisau yang memotong seluruh tubuhnya. Kalau saja tidak ada tenaga dalamnya yang melindungi seluruh tubuhnya dan tubuhnya yang kuat, dia pasti sudah berdarah sekarang. Ini adalah batas Fang Lin saat ini. Dia tidak dapat maju setengah langkah pun. Jika dia memaksakan diri melangkah maju, dia akan langsung pingsan dan terluka parah akibat aura pembasmi itu. Meskipun dia sangat tidak mau, Fang Lin tetap tahu batasnya. Mampu melampaui Wang Erdan dan yang lainnya dengan 7 langkah sudah sangat langka. Pada saat itu, Fang Lin duduk bersila, mengeluarkan obat kuno berusia 1000 tahun, meletakkannya di tangannya dan mulai menyerap dan memurnikannya. Orang ini benar-benar bisa berjalan sejauh ini, sungguh menakjubkan. Ini agak gegabah, tapi sungguh menakjubkan. Itu tergantung pada apakah dia bisa beradaptasi dengan aura pembasmi itu secepat mungkin. Sayang sekali kita terlalu lemah untuk memasuki medan perang kuno ini.
Semua orang di luar medan perang kuno merasa takjub. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dan mendarat langsung di medan perang kuno. Orang ini datang sangat tiba-tiba, tetapi begitu muncul, ia menarik perhatian banyak orang. Ini adalah pria bertopeng dengan jubah hitam menutupi tubuhnya, tampak sangat misterius. Dia terbang ke medan perang kuno dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Saya tidak tahu, tapi tampaknya sangat kuat. Dia berjalan sangat cepat. Tidak bisakah dia merasakan roh jahat di medan perang kuno ini? Semua orang berseru karena terkejut. Pria bertopeng itu berjalan sangat mantap, seolah-olah aura pembasmi di sini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Wang Erdan dan yang lainnya menatap pria bertopeng itu dengan kebingungan dan ketakutan di mata mereka. Fang Lin juga menatap pria bertopeng itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa lelaki bertopeng itu agak familiar, tetapi saat ini dia tidak dapat mengingat dari mana datangnya keakraban ini. Namun satu hal yang tidak dapat diragukan lagi, yaitu, pria bertopeng ini sangat kuat, membawa aura pembasmi yang tak terbayangkan, dan telah mencapai kedalaman yang sama dengan Wang Erdan dan teman-temannya. Melihat ini, ketakutan dan keterkejutan di mata Wang Erdan dan yang lainnya menjadi semakin kuat. Fakta bahwa orang ini bisa sampai di sini berarti kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Wang Erdan dan yang lainnya. Dari manakah orang yang hebat ini berasal? Kok aku nggak punya kesan apa-apa sebelumnya? Seseorang misterius yang belum pernah muncul sebelumnya dan begitu kuat cukup membuat semua orang waspada. Siapa kamu? Qi Yun Xiao langsung bertanya. Pria bertopeng itu memandang Wang Erdan dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa. Melihat pria bertopeng itu tidak berbicara, Qi Yun Xiao mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas petir ke arahnya. Meskipun sedikit arogan, itu juga merupakan ujian kekuatan orang ini. Ketika pria bertopeng itu melihat petir datang, ia melambaikan tangannya pelan dan petir itu pun langsung menghilang. Walaupun dia tidak membuat gerakan berarti kali ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang ini pasti luar biasa. Jangan menyerangku, kalau tidak aura pembasmimu akan terpengaruh dan akan menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Pria bertopeng itu berkata dengan suara serak. Setelah berkata demikian, pria bertopeng itu berbalik dan memandang Fang Lin yang berada jauh di depan. Matanya yang dingin tersembunyi di balik topeng, menyingkapkan makna yang dalam. Pria bertopeng itu tidak berhenti di sini, melainkan berjalan maju 3 langkah sebelum berhenti dan duduk bersila. Dengan cara ini, pria bertopeng itu telah melampaui Wang Erdan dan yang lainnya, dan hanya berjarak 4 langkah dari Fang Lin. Suasananya terasa sangat aneh untuk sesaat. Sungguh mengejutkan bahwa pria bertopeng yang tiba-tiba muncul ini telah berjalan ke tempat yang begitu dalam. Fang Lin telah menatap orang ini sepanjang waktu, dan bahkan membuka mata rohaninya, ingin melihat wajah asli orang ini. Namun, ketika mata rohaninya terbuka, yang dilihatnya hanyalah kebingungan. Jelaslah bahwa orang ini juga memiliki mata spiritual, dan dia menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk membubarkan pengintaian Fang Lin. Apakah kau ingin melihat wajah asliku? Kata pria bertopeng itu dengan nada mengejek. Saya tidak mau. Fang Lin berkata dengan nada meremehkan. Pria bertopeng itu terdiam. Anda tidak bermain sesuai aturan. Jika aku tidak ingin melihatmu, mengapa kau menggunakan mata rohanimu untuk memata-mataiku? Haha, kamu akan tahu kalau waktunya tiba. Pria bertopeng itu mencibir. Fang Lin mendengus dasar tukang tipu. Apa kau pikir aku tidak mengenalmu hanya karena kau memakai topeng? Mendengar ini, sekilas ekspresi terkejut tampak di mata pria bertopeng itu. Mungkinkah Fang Lin benar-benar mengenali saya? Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya Fang Lin tidak tahu siapa pria bertopeng itu, dia hanya mengatakannya dengan santai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa orang di pinggiran medan perang kuno bergerak maju perlahan, tetapi kemajuannya sangat kecil, pada dasarnya 1 atau 2 langkah. Dugu Nian melampaui harapan semua orang. Meski dia tampak rapuh, dia berhasil menahan aura pembasmi dan terus masuk lebih dalam, sudah berjalan lebih dari 10 langkah jauhnya. Namun, melihat penampilan Dugu Nian, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Wajahnya pucat dan ada beberapa bekas luka di lengannya, dengan darah mengalir keluar. Dugu Nian menggigit bibirnya erat-erat, dengan ekspresi tidak mau mengakui kekalahan di wajahnya, lalu melangkah maju lagi. Langkah ini hampir membuat Dugu Nian terjatuh. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh Dugu Nian bergetar, dan dia hampir pingsan. Melihat ini, Dugu Ruoksu dan Fang Lin sama-sama ingin membawa Dugu Nian keluar dari medan perang kuno untuk mencegahnya menderita cedera yang lebih serius. Namun Dugu Nian hanya duduk bersila, mengeluarkan sebotol pil dari tas 9 istana dan menelannya. Hasilnya, kondisi Dugu Nian jauh lebih baik, dan auranya pun berangsur-angsur membaik.
Jelaslah dia memanfaatkan aura pembasmi di tempat ini untuk menenangkan dirinya. Melihat pemandangan ini, Dugu Ruoksu dan Fang Lin keduanya menghela napas lega. Gadis ini memang pekerja keras. Dia jelas telah mencapai batasnya, tetapi dia masih bertahan. Namun, ini juga membuktikan kekeras kepalaan Dugu Nian. Meski dia tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri, dia tidak ingin tertinggal dari orang lain. Sekalipun kesenjangannya besar, ia ingin memperpendeknya semampunya. Mungkin, untuk mempersempit jarak antara dirinya dan Fang Lin. Diakon Shen memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi tubuhnya tidak kuat, jadi dia bergerak relatif lambat di medan perang kuno ini. Namun, Diakon Shen mengambil pendekatan yang mantap dan hati-hati. Meskipun lambat, ia stabil dan tidak menimbulkan masalah besar. Pada saat ini, sebuah tornado terbentuk jauh di dalam medan perang kuno. Ini adalah tornado yang terbentuk murni dari aura pembasmi. Itu sangat menakutkan dan meraung ke arah beberapa orang. Tidak bagus. Beberapa orang terkejut. Aura pembasmi di sini sudah sangat mengerikan, bahkan bisa membentuk tornado. Apakah ini akan membasmi orang? Tepat ketika beberapa orang ingin mengungsi, tornado yang mematikan itu tidak datang ke arah mereka, melainkan berubah arah di tengah jalan. Meski itu alarm palsu, dahi semua orang berkeringat dan mereka merasa sangat gelisah. Sebaliknya, pria bertopeng tampak sangat tenang, seolah-olah dia sudah tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi di sini. Ketika tornado mematikan itu muncul, dia tidak bergerak sama sekali. Setelah sekian lama, Wang Erdan berdiri lagi dengan percaya diri di wajahnya. Dia berjalan melewati pria bertopeng dan Fang Lin. Di luar medan perang kuno, ketika orang-orang dari Sekte Lima Elemen melihat penampilan Wang Erdan, mereka semua tersenyum dan tampak sangat bahagia. Mengapa kamu begitu bangga? Qi Yun Xiao akan segera menyusul kita. Kakak senior kita Mei tidak lebih lemah dari siapapun. Dugu Ruoksu dari keluarga Dugu kita adalah yang terkuat. Kelompok orang-orang itu semuanya tidak puas satu sama lain, tetapi saat ini, Wang Erdan memang cukup menakjubkan. Setelah bertahan selama 2 jam, dia beradaptasi dengan aura pembasmi, melampaui orang lain, dan berjalan di depan. Setelah beberapa saat, Dugu Ruoksu berdiri dengan ekspresi tenang, melampaui pria bertopeng dan Fang Lin, dan mengikuti dari dekat di belakang Wang Erdan. Setelah itu, Qi Yun Xiao dan Mei Yingsui melakukan hal yang sama, menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan melampaui pria bertopeng dan Fang Lin satu demi satu. Pada saat yang sama, pria bertopeng itu benar-benar berdiri, menatap Fang Lin dengan dingin, dan berjalan melewati Fang Lin. Fang Lin menatap orang ini dengan dingin. Entah mengapa, sejak melihat orang ini, Fang Lin merasa sedikit gelisah di dalam hatinya, tetapi kegelisahan ini juga sangat tidak bisa dijelaskan. Wang Erdan dan 4 orang lainnya berada di posisi yang sama, sementara pria bertopeng berada sedikit lebih jauh dari mereka, tetapi juga pada kedalaman yang sama. Akibatnya, Fang Lin tertinggal. Kesenjangannya langsung terlihat. Fang Lin masih terlalu muda. Sebelumnya aku terlalu agresif, jadi sekarang aku tidak bisa cepat beradaptasi dengan aura pembasmi itu. Saya khawatir dia mengalami cedera internal dan mungkin sedang menahannya saat ini. Kemungkinan besar dia terlalu sombong. Pria yang memakai topeng itu sungguh mengesankan, tapi saya tidak tahu dari mana dia berasal. Titik. Di luar medan perang kuno, semua orang membicarakannya. Mereka tidak optimis dengan situasi Fang Lin dan sangat penasaran dengan pria bertopeng itu. Fang Lin benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan aura pembasmi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia telah melangkah terlalu dalam dan mencapai batasnya sendiri. Meskipun dia tidak menderita luka dalam apapun, tetap saja tidak realistis baginya untuk beradaptasi dengan aura pembasmi di sini dalam waktu singkat. Tentu saja Fang Lin tidak terburu-buru sama sekali. Ini bukan kompetisi yang harus menentukan pemenang. Aura pembasmi di medan perang kuno ini hanya digunakan untuk menenangkan dirinya. Kuncinya adalah siapa yang bisa memperoleh manfaat lebih besar di medan perang kuno ini, bukan siapa yang bisa melangkah lebih jauh. Namun, di mata kebanyakan orang, semakin dalam seseorang terjun ke medan perang kuno yang penuh aura pembasmi ini, semakin kuat pula kekuatan yang dimilikinya. Sekte Lima Elemen dan 4 faksi lainnya semuanya berharap agar para jenius teratas dari kekuatan mereka masing-masing dapat melangkah lebih jauh dan mengungguli para jenius lainnya. Fang Lin duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Selain memberikan perhatiannya pada Dugu Nian dan pria bertopeng itu, dia pada dasarnya berkonsentrasi menggunakan aura pembasmi untuk menenangkan dirinya. Aura pembasmi yang dimaksud adalah nafas sisa peperangan besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, yang masih membekas sampai sekarang. Fakta bahwa aura pembasmi itu bisa bertahan begitu lama menunjukkan betapa dahsyatnya pertempuran yang terjadi di sini. Fang Lin menenangkan pikirannya, perlahan-lahan melepaskan perlawanannya terhadap aura pembasmi, membiarkannya mengamuk di tubuhnya. Tiba-tiba,
Fang Lin merasa seolah-olah ada pisau kecil yang memotong tubuhnya. Meskipun kulitnya tidak robek, rasa sakitnya sangat terasa. Pada saat itu, Fang Lin mengaktifkan kitab suci surgawi Zixia, dan energi ungu bangkit dari tubuhnya, dengan aura pembasmi di sekelilingnya. Samar-samar terlihat bahwa Fang Lin secara sadar menarik aura pembasmi itu, dan aura itu benar-benar membentuk sebuah tornado kecil. Fang Lin duduk bersila di tengah tornado yang dibentuk oleh aura pembasmi, menahan siksaan aura pembasmi. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir dan mereka semua tampak terkejut. Apa yang sedang dia lakukan? Mengapa aura pembasmi berkumpul di sekelilingnya seperti angin puyuh? Aura pembasmi yang sangat mengerikan, bahkan dari jarak sejauh itu, aku merasakan getaran ketakutan. Sulit untuk membayangkan Fang Lin tidak terpotong-potong oleh aura pembasmi itu. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Gila sekali, ya. Banyak orang menatap situasi Fang Lin dengan mata terbuka lebar. Aura pembasmi yang mengerikan itu berkumpul menjadi pusaran angin, tetapi Fang Lin masih bisa duduk di dalamnya dengan aman dan mantap. Tubuh ini terlalu kuat, dia hanyalah seorang monster. Wang Erdan dan yang lainnya semua memandang Fang Lin, tetapi mereka tidak tampak terlalu terkejut. Biar aku coba juga, Wang Erdan bergumam, dan juga mencoba secara sadar mengumpulkan aura pembasmi. Akibatnya, ia mulai menjerit kesakitan segera setelah mencobanya. Begitu banyak energi pembasmi yang terkumpul sekaligus hingga hampir melukai dagingnya. Tidak, aku perlu beradaptasi untuk sementara waktu. Wang Erdan berkata sambil menyeringai. 3 orang lainnya menatap Wang Erdan dengan mata aneh. Kamu baru saja masuk ke sini dan belum beradaptasi dengan aura pembasmi, tetapi kamu berani menarik aura pembasmi untuk membaptis tubuhmu seperti ini. Bukankah kamu sedang mencari kematian? Fang Lin berada dalam pusaran aura pembasmi dan dapat dengan jelas merasakan tubuhnya beradaptasi dengan intensitas aura pembasmi sedikit demi sedikit, dan rasa sakitnya semakin melemah. Setengah jam kemudian, Fang Lin tidak lagi merasakan sakit yang ditimbulkan oleh aura pembasmi, dan bahkan merasakan bahwa dampak aura pembasmi di tubuhnya ringan dan bergetar. Sepertinya aku perlu menarik lebih banyak aura pembasmi. Fang Lin berkata sambil terus berlatih kitab suci surgawi Zixia, mencoba menarik lebih banyak aura pembasmi untuk berkumpul. Namun segera, Fang Lin menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Erdan dan 3 orang lainnya, serta pria bertopeng, kini menarik aura pembasmi untuk membersihkan tubuh mereka. Dengan kata lain, ada 5 orang di sini yang bersaing dengan Fang Lin untuk mendapatkan aura pembasmi. Sebelumnya, dialah satu-satunya yang menarik aura pembasmi, jadi dia bisa mengumpulkan banyak aura pembasmi. Tetapi sekarang, jika dia ingin mengumpulkan lebih banyak aura pembasmi, dia harus bersaing dengan kelima orang ini. Menyadari hal ini, Fang Lin terdiam. Mengapa kalian meniruku? Tidak bisakah kamu sedikit lebih orisinal? Wang Erdan dan keempat rekannya serta pria bertopeng itu semuanya bersikap sangat tidak sopan. Mereka mencoba menarik aura pembasmi sebanyak mungkin di sekitar tubuh mereka dalam batas toleransi mereka. Tiba-tiba, pusaran aura pembasmi berkumpul di sekitar mereka, persis seperti milik Fang Lin, tetapi dalam skala yang lebih besar dari milik Fang Lin. Terutama pria bertopeng itu, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia mengumpulkan aura paling mematikan. Tentu saja, rasa sakit yang dideritanya juga lebih besar. Namun melihat kondisi pria bertopeng itu, dia tampak sangat tenang. Tentu saja, dia mengenakan topeng, jadi tidak ada yang tahu apa ekspresinya saat itu. Fang Lin mengumpat dalam hati, tetapi dia juga merasa sedikit tertekan. Apa yang harus dia lakukan saat orang-orang ini bersaing dengannya untuk mendapatkan aura pembasmi? Dengan begitu banyak orang, aku jelas tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Apakah kita langsung masuk lebih dalam ke medan perang kuno? Meskipun Fang Lin sekarang dapat bergerak maju agak jauh, dia tidak akan dapat menciptakan jarak yang jauh antara dirinya dan Wang Erdan serta yang lainnya, dan dia akan tetap bersaing dengan mereka untuk mendapatkan aura pembasmi. Seolah menyadari kesusahan Fang Lin, Dugu Ruoksu dan Qi Yun Xiao sama-sama memandang Fang Lin dengan bercanda, dan Wang Erdan bahkan mengedipkan mata pada Fang Lin, tetapi karena aura pembasmi yang berkecamuk di tubuhnya, ekspresinya tampak seperti campuran kesakitan dan kebahagiaan. Mei Yingsui tidak memiliki ekspresi aneh, dia hanya melirik Fang Lin dengan ringan. Fang Lin benar-benar tidak berdaya, jadi dia menjadi kejam dan mulai bertarung langsung dengan orang-orang ini. Ingin bersaing dengan kami untuk mendapatkan aura pembasmi. Tidak mungkin. Wang Erdan dan rekan-rekannya merasakan perubahan aura pembasmi di sekitar mereka dan mencibir dalam hati mereka. Setelah bertarung beberapa saat, Fang Lin tak berdaya menyadari bahwa dia sendiri tidak dapat menandingi mereka. Tepat ketika banyak orang diam-diam menertawakan Fang Lin melakukan gerakan yang sangat mengejutkan. Fang Lin mengeluarkan perisai panjang kuno dan memegangnya tegak di depannya. Hah! Melihat ini, beberapa orang mengerutkan kening,
tidak tahu apa maksud tindakan Fang Lin. Saat berikutnya, semua orang mengerti, karena kemunculan perisai panjang kuno ini menyebabkan medan perang kuno meledak. Dalam sekejap, aura pembasmi yang dahsyat menyerbu ke arah Fang Lin dari seluruh medan perang kuno. Tepatnya, ia menuju ke arah tombak kuno ini. Apa yang sedang terjadi? Orang lain di medan perang kuno jelas merasakan bahwa aura pembasmi di sekitar mereka tiba-tiba menjadi jauh berkurang, dan terus berkumpul menuju Fang Lin. Wang Erdan dan keempat rekannya serta pria bertopeng semuanya memiliki ekspresi yang berubah drastis. Mereka awalnya mengumpulkan banyak aura pembasmi di sekeliling mereka dan bersiap menggunakannya untuk mengasah diri, tetapi akibatnya, semua aura pembasmi yang mereka kumpulkan dengan susah payah diarahkan ke Fang Lin. Sekalipun mereka mencoba semampu mereka untuk menyelamatkan keadaan, itu tidak ada gunanya. Aura pembasmi di sini benar-benar gila, dan ia menyerbu ke arah tombak kuno itu tanpa menghiraukan apapun. Ledakan-ledakan-ledakan. Aura pembasmi berkumpul dan melonjak seperti ombak. Fang Lin juga terkejut. Dia dikelilingi oleh aura pembasmi yang besar dan tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Titik-titik-titik. Titik-titik-titik. Kemunculan perisai panjang kuno itu menyebabkan hampir seluruh aura pembasmi di tempat itu berkumpul bersama, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika orang lain, mereka akan tercabik-cabik oleh aura pembasmi dalam waktu singkat. Meskipun Fang Lin memiliki tubuh yang kuat, dia berlumuran darah, seolah-olah dia telah dipotong-potong. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan tulang-tulangnya yang putih hampir dapat terlihat. Untuk sesaat, Fang Lin terlihat sangat menakutkan, dan aura pembasminya terlalu kuat untuk ditanggung Fang Lin. Pada saat ini, sinar cahaya warna-warni meledak dari tubuh Fang Lin, menyebabkan kulit dan dagingnya yang retak sembuh dengan cepat, dan kulit serta daging yang baru lebih keras daripada yang asli. Ini adalah hasil dari kekuatan obat besar dari bunga abadi 7 roh yang tersimpan dalam tubuh Fang Lin yang mulai berefek. Ketika tubuh Fang Lin rusak, kekuatan obat segera muncul, dengan cepat memperbaiki tubuh Fang Lin dan membuat tubuh Fang Lin semakin kuat. Namun tak lama kemudian, tubuh Fang Lin terpotong-potong oleh aura pembasmi yang mengerikan, dan kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mengulanginya lagi dan lagi, Fang Lin merasa seperti menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan ekspresinya benar-benar terdistorsi. Ini sungguh penyiksaan yang tidak manusiawi dan Fang Lin sangat kesakitan hingga hampir mati. Meski sangat memalukan, Fang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Itu sungguh menyakitkan. Itu hampir merupakan pengalaman paling menyakitkan yang pernah dialami Fang Lin sejak kelahirannya kembali. Pada saat ini, Fang Lin ingin segera menyingkirkan perisai panjang kuno itu, tetapi akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat bertahan, dia akan memperoleh manfaat besar. Meskipun Fang Lin sangat kesakitan hingga hampir menangis memanggil orang tuanya, dia tetap menahan rasa sakit yang hebat itu, menggertakkan giginya erat-erat, dan mengeluarkan darah dari mulutnya, tetapi tidak menyingkirkan tombak kuno itu. Fang Lin ini benar-benar gila. Sangat menakutkan. Dengan aura pembasmi yang begitu besar, bagaimana dia bisa bertahan? Lihatlah tubuhnya. Meskipun beberapa kali hampir runtuh, cahaya warna-warni muncul setiap kali untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Ini tampaknya adalah cahaya dari bunga abadi 7 roh. Mungkinkah kekuatan obat suci masih ada di tubuhnya dan belum terserap sepenuhnya? Omong kosong. Bagaimana obat suci bisa diserap dengan mudah? Kurasa Fang Lin hanya menyerap setengahnya, dan setengahnya lagi masih tersimpan di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh, dia pasti sudah tercabik-cabik sekarang. Semua orang memandang Fang Lin, ada yang kagum, ada yang terkejut, dan ada pula yang memperlihatkan rasa iri. Tentu saja, saya tidak iri dengan penderitaan yang dialami Fang Lin saat ini, tetapi saya iri dengan kenyataan bahwa Fang Lin telah meminum obat suci. Jika mereka diberi pilihan antara meminum obat suci dan kemudian menanggung siksaan menyakitkan seperti itu, setiap orang lebih suka tinggal diam. Aura pembasmi yang besar ini sungguh mengerikan. Hanya dewa yang tahu bagaimana Fang Lin bisa bertahan. Meskipun tubuh fisiknya dapat terus dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan obat suci, kehancuran mentalnya juga sangat mengerikan. Bahkan orang yang berkemauan kuat pun akan mengalami gangguan mental dan memilih melarikan diri jika ia menjadi sasaran penyiksaan fisik yang mengerikan dan berulang seperti itu. Tapi bagaimana dengan Fang Lin? Dia jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan bahkan mencabut tombak kuno itu, tetapi dia tidak melakukannya. Wang Erdan dan keempat rekannya, begitu pula pria bertopeng, semuanya tampak ketakutan. Jika mereka jadi mereka, tidak mungkin bisa menahan aura pembasmi yang mengerikan itu. Orang ini benar-benar gila, sungguh tidak masuk akal. Wang Erdan mendecakkan bibirnya berulang kali. Dugu Ruoksu, Qi Yunxiao dan Mei Yingsui semuanya mengangguk setuju. Itulah pertama kalinya mereka menyadari bahwa Fang Lin benar-benar orang yang luar biasa.
Ada pandangan muram di mata pria bertopeng itu. Dia tidak menyangka Fang Lin memiliki tekad yang begitu dahsyat sehingga dia bisa menahan siksaan dalam aura pembasmi yang menggila. Kekuatan tekad ini saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi sangat takut. Di pinggiran medan perang kuno, Du Gunian dan Decken Shen merasakan lebih sedikit tekanan dan hampir tidak merasakan pembasmian. Sebagian besar aura pembasmi tertarik oleh perisai panjang kuno, sehingga hanya menyisakan sedikit aura pembasmi di sini. Pada saat ini, Du Gunian menatap Fang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Melihat penampilan Fang Lin yang menyedihkan, dia merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Diakon Shen mengerutkan kening, dan tidak memiliki apapun selain kekaguman terhadap Fang Lin. Dia bukan hanya sangat berbakat, tetapi dia juga memiliki tekad yang luar biasa. Selama orang tersebut tidak meninggal, prospek masa depannya tidak akan terbayangkan. Namun, dalam kasus ini, tidak ada seorang pun di medan perang kuno ini yang dapat menggunakan aura pembasmi untuk mengasah diri mereka sendiri. Lagi pula, semua aura pembasmi telah tertuju pada Fang Lin, dan aura pembasmi tipis yang tersisa sungguh tidak berguna. Engah, darah tumpah dari tubuh Fang Lin. Kekuatan sobek yang dihasilkan oleh tabrakan aura pembasmi bahkan lebih mengerikan. Tubuh Fang Lin terkoyak, dan dalamnya terekspos. Cedera seperti itu hampir akan berakibat fatal tanpa kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh untuk memperbaikinya. Meskipun kekuatan obatnya kuat, aku masih membutuhkan bantuan ramuan, jika tidak, akan sulit untuk menanggungnya. Meskipun Fang Lin menahan rasa sakit yang tidak manusiawi, keinginannya masih jelas. Kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh masih sangat kuat, tetapi ada terlalu banyak aura pembasmi yang terkumpul di sini, dan kecepatan pemulihan kekuatan obatnya pun sudah agak tidak mampu mengimbanginya. Jika ini terus berlanjut, Fang Lin kemungkinan akan terluka parah, dan bahkan nyawanya akan terancam. Pada saat itu, Fang Lin mengeluarkan sebotol pil tanpa ragu-ragu, dan tanpa mempedulikan jumlahnya, dia menuangkan semuanya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan suara berderak seperti mengunyah kacang. Kekuatan obat yang kuat menghilang dari tubuh Fang Lin, dan bersama dengan kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh, mereka bekerja sama untuk memperbaiki tubuh Fang Lin. Dengan bantuan kekuatan ramuan itu, Fang Lin segera merasakan tekanannya berkurang drastis, dan kecepatan pemulihan tubuhnya pada dasarnya seimbang dengan kecepatan kerusakannya. Tentu saja rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun. Pada saat ini, pria bertopeng itu berdiri, dengan cahaya dingin bersinar di matanya, dan berjalan menuju Fang Lin. Pria bertopeng itu berdiri dengan niat membasmi di matanya, dan tiba-tiba menyerang sebelum siapapun bisa bereaksi. Pria bertopeng itu melompat keluar, tangan kanannya terulur dari jubah hitamnya, dan aura mengerikan langsung menyebar. Tidak bagus. Baru ketika pria bertopeng itu mendekati Fang Lin, semua orang bereaksi. Wang Erdan segera mengumpat dan ingin menghentikannya. Sayangnya, sudah terlambat. Pria bertopeng itu sangat cepat dan pukulannya semakin kencang, dan dia menghantam tubuh Fang Lin. Pria bertopeng itu hanya bisa menyerang satu kali, karena Fang Lin dikelilingi oleh aura pembasmi yang sangat kuat. Jika pria bertopeng itu menyerang Fang Lin, dia juga akan diselimuti oleh aura pembasmi yang kuat ini. Oleh karena itu, pria bertopeng itu hanya dapat menyerang satu kali, dan terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ia harus segera mundur setelah menyerang, jika tidak, ia akan terluka parah oleh aura pembasmi yang kuat ini. Mati! Pria bertopeng itu berteriak dingin. Fang Lin berada dalam kondisi yang sangat buruk saat itu, dan dia yakin bahwa dia dapat membasmi Fang Lin dengan satu pukulan ini. Titik. Fang Lin tiba-tiba mendongak dan tersenyum pada pria bertopeng itu. Walau senyumnya terlihat sangat menyedihkan, pria bertopeng itu tetap merasakan rasa gelisah di hatinya. Ledakan. Fang Lin melayangkan pukulan, yang beradu keras dengan tinju pria bertopeng itu. Saat berikutnya, ekspresi ngeri muncul di mata pria bertopeng itu, dan dia langsung mundur beberapa langkah. Meskipun Fang Lin berdarah dari mulutnya, dia tidak terluka serius. Pria bertopeng itu melirik tinjunya yang sudah berdarah. Dia terluka tidak hanya oleh pukulan Fang Lin, tetapi juga oleh aura pembasmi mengerikan yang mengelilingi Fang Lin. Pukulan ini gagal. Dari mana datangnya orang menyebalkan ini? Beraninya kau menusukku dari belakang. Wang Erdan bergegas mendekat pada saat itu dan tanpa berkata apa-apa, dia meninju pria bertopeng itu. Mata pria bertopeng itu sangat suram dan dia melangkah mundur, tidak ingin terlibat dengan Wang Erdan. Berani menyerangku secara diam-diam. Bisakah kau menghindar? Fang Lin mencibir muram, menyeret tubuhnya yang terluka parah dan bergegas menuju pria bertopeng itu. Tindakan ini sungguh gila. Tubuh Fang Lin dibaptis oleh aura pembasmi dan selalu dalam kondisi cedera serius, tetapi dia masih mengambil inisiatif untuk menyerang pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu terkejut. Dia tidak menyangka Fang Lin akan bertarung mati-matian. Namun, tindakan Fang Lin adalah persis apa yang diinginkannya.
Yang ditakutkan pria bertopeng itu adalah aura pembasmi mengerikan yang berkumpul di sekitar Fang Lin. Pada saat ini Fang Lin bergegas keluar sendirian. Tanpa aura pembasmi yang menghalanginya, pria bertopeng itu dapat menyingkirkan Fang Lin dengan lebih mudah. Fang Lin, ayo kita hajar orang menyebalkan ini sampai mati bersama-sama. Wang Erdan berteriak sambil mengejar pria bertopeng itu. Oke, hajar orang tak tahu malu ini sampai mati. Fang Lin pun mengumpat sambil menyeret tubuhnya yang terluka parah dan menamparkan pria bertopeng itu dengan telapak tangannya. Pria bertopeng itu tidak mundur lagi. Dia meninju Fang Lin dan pada saat yang sama, tangannya yang lain berubah menjadi cetakan tangan yang besar dan menekan langsung ke arah Wang Erdan. Orang ini benar-benar harus berhadapan dengan dua orang jagoan, Fang Lin dan Wang Erdan, di saat yang bersamaan. Dan dilihat dari penampilannya, dia tampak tidak khawatir bertarung 1 lawan 2. Ledakan. Ketiganya bertarung bersama. Meskipun Fang Lin tampak menyedihkan, kekuatan bertarungnya sangat menakjubkan. Tampaknya cedera serius itu tidak memengaruhi Fang Lin sama sekali. Wang Erdan sendiri adalah orang yang sangat kuat yang dapat bersaing dengan putra mahkota Zhou Yishui. Jika mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi pria bertopeng itu, mereka seharusnya dapat mengalahkannya dalam satu gerakan. Namun hal itu tidaklah demikian. Kekuatan pria bertopeng itu juga tak terduga. Meskipun dia tidak beruntung saat bertarung 1 lawan 2, dia masih bisa bertahan. Erdan, kuserahkan padamu. Fang Lin tiba-tiba berkata, dan kemudian dia kembali ke aura pembasmi. Penghentian mendadak ini membuat Wang Erdan dan pria bertopeng tertegun sejenak, jelas mereka tidak menduganya. Fang Lin tidak punya pilihan lain. Dia tidak dalam kondisi yang baik untuk bertarung dalam waktu lama. Sudah menjadi batasnya dia hanya bergerak untuk mengintimidasi lawan. Kalau dia terus melawan pria bertopeng itu dengan tubuhnya yang terluka parah, luka-lukanya akan menjadi lebih serius lagi. Terlebih lagi, Fang Lin merasa tubuhnya sedang dalam tahap transformasi dan perlu terus menahan aura pembasmi. Wang Erdan mengeluh dalam hatinya, tetapi dia tidak mengendur dan terus bertarung sengit dengan pria bertopeng itu. Meskipun Fang Lin hilang, tekanan pada pria bertopeng itu tidak berkurang banyak. Wang Erdan sangat kuat, dan pria bertopeng itu tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan sama sekali. Tentu saja, ada kemungkinan juga dia menahan diri dan tidak benar-benar berusaha. Fang Lin tidak lagi memperhatikan pertarungan antara keduanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuhnya. Sebagian besar kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh telah disempurnakan oleh Fang Lin, dan tidak banyak kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya. Mengenai pil, Fang Lin masih banyak, cukup untuk meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, hal yang paling penting adalah aura pembasmi yang agung ini, baptisan yang terus-menerus, dan penempaan yang terus-menerus, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa tubuh fisik Fang Lin dapat ditingkatkan. Tanpa penenang aura pembasmi, kekuatan obat dari bunga abadi 7 roh yang tersimpan dalam tubuh Fang Lin tidak dapat diserap. Tubuhnya sedang bertransformasi, kata Mei Yingsui. Dia telah memperhatikan Fang Lin dan memperhatikan perubahan pada diri Fang Lin. Mendengar ini, Du Gu Ruoxu dan Qi Yun Xiao juga melihat ke arah Fang Lin, keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia masih dalam proses transformasi, aura yang sangat kuat sudah terpancar dari tubuh Fang Lin. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan energi dan darah Fang Lin yang meningkat secara bertahap. Kekuatan ki dan darah sebagian besar dapat mencerminkan kekuatan fisik dan vitalitas seorang prajurit. Fang Lin menyerap kekuatan misterius dan kuat antara langit berbintang dan bumi di gerbang perunggu besar. Kekuatan ini tidak sepenuhnya diserap oleh Fang Lin, dan sebagian besar tetap berada di tubuh Fang Lin. Sekarang, saat tubuh Fang Lin terus disempurnakan, kekuatan yang terkumpul dalam ini juga melonjak keluar dan sepenuhnya diserap oleh Fang Lin. Ini adalah vitalitas yang berubah menjadi ki dan darah yang sangat kuat. Sekalipun tingkatan kekuatannya masih di alam Tianyuan pertama, jika Fang Lin menunggu hingga transformasinya selesai, kekuatannya akan meningkat pesat, bahkan mungkin akan melampaui pendekar Tianyuan dalam hal tubuh fisiknya. Di sini, Wang Erdan dan pria bertopeng bertarung dengan sengit. Wang Erdan menjadi semakin bersemangat saat pertarungan berlangsung, dan secara bertahap ia menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Pria bertopeng itu tampak menahan diri sepanjang waktu. Bahkan ketika dia dipukul mundur oleh Wang Erdan, dia tidak menggunakan trik sungguhan. Bahkan ketika dia bertarung dengan Wang Erdan, dia masih memperhatikan situasi Fang Lin. Melihat darah dan energi Fang Lin yang sangat kuat, matanya menjadi lebih suram dan dingin. Ledakan, aliran energi dan darah mengalir langsung ke langit, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Darah dan energi yang begitu kuat sudah merupakan level yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar prajurit Tianyuan. Bahkan Mei Yingsui dan yang lainnya tidak memiliki darah dan energi sekuat Fang Lin saat ini. Fang Lin mengepalkan tinjunya. Pada saat ini,
dia merasa luar biasa kuatnya, seakan-akan dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba mendongak dan melihat sosok yang tidak jauh, menatapnya dengan acuh tak acuh. Zhou Yishui. Fang Lin meraung. Pria yang berdiri di kejauhan, mengenakan pakaian indah, tidak lain adalah putra mahkota Zhou Yishui dari negara Xuan. Semua orang terkejut dan melihat ke arah yang dituju Fang Lin, dan benar saja, mereka melihat sosok Zhou Yishui. Zhou Yishui menatap Fang Lin dengan dingin, dan diam-diam terkejut melihat darah dan energinya begitu kuat. Mengapa Anda tidak bertindak? Apa yang Anda tunggu? Pria bertopeng yang sedang bertarung dengan Wang Er dan tiba-tiba berteriak pada Zhou Yishui. Semua orang bahkan lebih terkejut bahwa pria bertopeng ini benar-benar mengenal Zhou Yishui. Saat berikutnya, Zhou Yishui benar-benar mengambil tindakan. Zhou Yishui melompat ke medan perang kuno dan meninju. Bayangan seekor naga melilit lengannya, tampak sangat mengagumkan, seolah-olah seekor naga sungguhan tengah meraung. Dengan pukulan ini, Zhou Yishui menggunakan kekuatan tulang naga dan memiliki kekuatan naga sejati. Tepat pada waktunya, Fang Lin tertawa, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tetapi penuh antisipasi. Dengan pukulan yang sama, energi yang kuat dan kekuatan darah membuat raungan naga sungguhan dan teriakan panjang burung Phoenix Dewa. Ya Dewa, raungan naga dan teriakan burung Phoenix. Ini adalah penglihatan yang hanya bisa dialami oleh seorang jenius yang tiada taraf. Apakah Fang Lin akan menentang keinginan surga? Aku tidak percaya. Aku benar-benar melihat penglihatan jenius yang hanya muncul di buku-buku kuno. Raungan naga dan teriakan burung Phoenix merupakan penglihatan yang hanya dapat dimiliki oleh para jenius tak tertandingi di zaman dahulu. Energi dan darah Fang Lin telah mencapai puncaknya, dan dia telah mengembun menjadi tubuh yang kuat, melampaui orang kuat Tianyuan dan memiliki kualifikasi seorang jenius yang tak tertandingi. Itulah sebabnya mengapa muncul fenomena aneh berupa auman naga dan teriakan burung Phoenix. Dengan satu pukulan, ia mengeluarkan tenaga dan darah yang tak tertandingi, disertai dengan auman naga dan teriakan burung Phoenix, dengan kekuatan yang amat sangat mencengangkan. Melihat ini, Zhou Yishui pun merasa gelisah, namun pukulannya sudah terlanjur dilancarkan, dan sudah terlambat untuk menariknya kembali. Ledakan, tabrakan dahsyat terjadi antara kedua lelaki itu. Keduanya meraung dan mengerahkan segenap tenaga mereka pada pukulan ini. Tidak terjadi pertarungan yang berlebihan karena keduanya ingin menentukan pemenang dengan pukulan ini dan mengalahkan lawannya. Semua orang menonton pertarungan di sini. Saya melihat sebuah sosok terbang keluar, itu adalah Zhou Yishui. Zhou Yishui terlempar mundur, wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Menggunakan kekuatan terbang mundur, dia mundur dari medan perang kuno tanpa ragu-ragu dan menghilang. Zhou Yishui melarikan diri. Semua orang merasakan dunia berputar. Putra mahkota Zhou Yishui yang selalu tak terkalahkan benar-benar memilih mundur setelah bertukar pukulan dengan Fang Lin. Ini sungguh tak terbayangkan, tetapi segera semua orang melihat bahwa meskipun Fang Lin berdiri di tempat yang sama, wajahnya pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya sangat tidak teratur. Jelaslah dia terluka parah. Pada akhirnya, Zhou Yishui berada di pihak yang unggul dalam pukulan ini. Tetapi pukulan ini juga membuat Zhou Yishui merasakan kekuatan Fang Lin. Sekalipun dia berada di atas angin, dia tidak mau meneruskan pertarungan dengan Fang Lin. Karena saat ini Zhou Yishui tidak yakin bisa mengalahkan Fang Lin, dia memilih mundur sebelum benar-benar yakin. Fang Lin menatap ke arah Zhou Yishui yang mundur, sudut mulutnya terangkat, dan mencibir putra mahkota kerajaan Xuan, tidak lebih dari itu. Mendengar suara Fang Lin, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Zhou Yishui begitu kuat sehingga ia telah lama dianggap oleh banyak orang sebagai yang terbaik di antara generasi muda negeri Xuan, melampaui rekan-rekannya. Dan bagaimana dengan Fang Lin? Sebelum memasuki Gunung Binatang, tidak banyak orang yang menganggapnya serius. Banyak orang bahkan merasa bahwa Fang Lin hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati di depan putra mahkota Zhou Yishui. Tetapi semut seperti itu pun cukup kuat untuk bersaing dengan sang pangeran. Pertumbuhan Fang Lin hanya dapat digambarkan sebagai luar biasa, itu terlalu cepat. Sangat kuat, Mei Yingsui dan beberapa orang lainnya berkata. Mereka semua pernah bertarung melawan sang pangeran sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Sekarang, melihat Fang Lin melakukan ini, mereka semua sangat terkejut. Du Guonian menatap Fang Lin, matanya penuh kegembiraan. Melihat Fang Lin memaksa sang pangeran mundur tampaknya membuatnya lebih bahagia daripada jika dia sendiri menjadi lebih kuat. Diakon Shen memiliki ekspresi yang rumit, tetapi juga sedikit lega dan tersenyum. Dia merasa bahwa pilihannya hari itu sangatlah bijaksana. Dia tidak meninggalkan Fang Lin dan telah bersamanya sampai hari ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Fang Lin menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah.
Diakon Shen sendiri juga mendapat banyak manfaat dari ini, dan kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan saat ia pertama kali memasuki Gunung Binatang. Melihat Zhou Yishui mundur, pria bertopeng itu tidak tinggal lama dan tidak lagi terlibat dengan Wang Erdan. Dia melesat pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tanpa diduga, Fang Lin tidak kenal ampun. Dia menggerakkan badannya dan meraih pria bertopeng itu dengan satu tangan. Dia ingin melihat wajah asli pria ini dan mencari tahu siapa sebenarnya yang bekerja sama dengan putra mahkota Zhou Yishui. Sekilas terlihat keterkejutan di mata pria bertopeng itu, lalu dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Melihat telapak tangan pria bertopeng itu, ekspresi Fang Lin sedikit berubah, tetapi dia tidak menghentikan aksi pada tangannya. Wah, pria bertopeng dan Fang Lin bertabrakan satu sama lain, dan tubuh Fang Lin tiba-tiba berhenti, sementara pria bertopeng itu mengerang dan melarikan diri dari medan perang kuno dalam beberapa kilatan. Ada apa dengan tangan orang itu? Kenapa tangannya jelek sekali? Wang Erdan berkata dengan heran. Fang Lin juga melihat salah satu tangan pria bertopeng itu. Itu sangat menakutkan, seperti cakar binatang buas. Ketika Fang Lin melihat cakar binatang itu, ia teringat pada seseorang. Dikombinasikan dengan rasa keakraban yang selalu ada, Fang Lin pada dasarnya dapat menebak siapa orang ini. Gu Hanshan. Meskipun dia tidak melihat wajah asli pria bertopeng itu, Fang Lin 70% yakin bahwa pria ini adalah saingan lamanya Gu Hanshan. Di luar kota Blackding hari itu, dia disergap oleh Hidden Killing Hall dan nyaris lolos dari kematian. Pada akhirnya, ia mengandalkan bantuan Demon Sein, yang membasmi Gu Daofeng, ayah Gu Hanshan, dan berhasil melarikan diri. Setelah itu, Fang Lin tidak pernah bertemu Gu Hanshan lagi dan hampir melupakan musuh bebuyutannya ini. Namun tak disangka, orang ini bagaikan belatung di tumit, ternyata datang ke kerajaan Xuan dan memasuki Gunung Binatang. Terlebih lagi, Fang Lin diam-diam terkejut dengan kekuatan Gu Hanshan saat ini. Terakhir kali dia bertarung dengan Gu Hanshan, dia bahkan belum mencapai level Tian Yuan, tetapi sekarang, dia telah memiliki kekuatan yang sebanding dengan para jenius teratas di negeri Xuan. Kecepatan peningkatan ini tidak lebih lambat dari Fang Lin sama sekali. Pada saat ini, pria bertopeng itu meninggalkan medan perang kuno dan melihat kembali ke arah Fang Lin dari kejauhan. Matanya sangat dingin, membuat Fang Lin semakin yakin bahwa dia adalah Gu Hanshan. Fang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya berkedip. Karena dia menduga bahwa pria bertopeng itu adalah Gu Hanshan, dia sama sekali tidak bisa membiarkannya hidup. Terlebih lagi, sekarang Gu Hanshan tampaknya telah bergabung dengan Pangeran Zhou Yishui. Kedua orang ini bersama-sama sungguh kuat. Namun, Fang Lin juga yakin bahwa kekuatannya saat ini tidak kalah dengan siapapun, dan dia bahkan yakin bahwa dia bisa menang dengan beberapa kartu truf. Pada saat ini, transformasi fisik Fang Lin belum benar-benar selesai. Masih ada retakan di punggungnya yang belum sepenuhnya diperbaiki. 660.